bahwa sektor batu bara termahal udah mulai nggak menarik. Itu menargetkan untuk rencana jangka menengahnya akan diversifikasi ke sektor bisnis lain. Ini cukup menarik di sini bahwa Bumi ini akan melaksanakan akuisisi. Kenaikan harga saham ini juga ditopang dengan volume yang cukup tinggi. Kalau misal kita targetkan ke 400 gitu ya, itu ada potensial upside sebesar 85%. Halo sobat cuan dan sobat investor ya, dimanapun berada semoga senantiasa diberikan kesehatan, baik sehat secara badannya maupun sehat secara portofolio sahamnya. Dalam video kali ini saya akan sharing-sharing seputar emiten yang lain ya. Pada kesempatan video kali ini saham yang akan saya bahas adalah saham Bumi ya, dimana kita tahu saham Bumi ini beberapa minggu atau beberapa pekan terakhir mengalami penguatan dari segi harga maupun dari volumenya. Mari kita baca ya paparan public expose pada tanggal 1 Desember 2025 kemarin ya. Oke, sebelum kita masuk ke lebih dalam ya tentang saham Bumi, di sini kita semuanya saya yakin udah pada tahu kalau saham Bumi ini adalah salah satu emiten yang bergerak di sektor batu bara ya. Jadi kita lihat tren pergerakan harga batu bara dari tahun 2017 hingga 2025, dimana di tahun 2021 sampai tahun 2022 itu adalah puncak tertingginya harga komoditas batu bara. Jadi bagi teman-teman sobat investor ya yang punya saham batu bara di tahun tersebut itu pasti menjulang keuntungan yang luar biasa tingginya. Tapi ya setelah tahun 2022 berakhir ya masuk ke tahun 2023 itu harga batu bara melonjak turun drastis ya, seakan-akan ini menjadi kiamat batu bara. Bahkan sampai sekarang harga komoditas batu bara ini atau emas hitam ya belum ada tanda-tanda pembalikan arah atau reversal ya, seperti itu. Ini memang ada beberapa penyebab, diantaranya adalah surplus pasokan batu bara di China dan India serta menurunnya permintaan dari pasar Eropa, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ya, bagian berikutnya di sini adalah beberapa permintaan batu bara ya di beberapa negara, ada China, India, Jepang, Korea, Uni Eropa, ASEAN dan seterusnya ya. Berdasarkan grafik ya, China ini menjadi salah satu dan kontributor negara utama terhadap permintaan batu bara secara global. Itu di sini kita bisa lihat ya bahwa di tahun 2025 permintaan batu bara China itu mengalami penurunan yang signifikan. Kemudian dari Eropa juga mulai dari tahun 2023 trennya sudah mengalami penurunan. Ini salah satunya adalah karena memang batu bara itu ibaratnya nggak ramah lingkungan ya. Jadi beberapa negara di Uni Eropa ya, negara di Amerika itu mulai meninggalkan batu bara dan beralih ke sektor energi baru terbarukan. Makanya secara sektoral batu bara ini ya untuk kedepannya kurang begitu menarik lagi. Nah, kita lihat juga dari prospek batu bara domestik yang ada di Republik ini, di mana ya di tahun 2025 ini akan diperkirakan forecastingnya itu mengalami pelemahan sebesar 10% ya. Secara year on year di kuartal ketiga sudah mengalami penurunan sebesar 15%. Ini disebabkan karena melemahnya ekspor ke China yang menurun sebesar 16% hingga ke India yang mengalami penurunan sebesar 12% ya, serta didorong oleh percepatan transisi menuju energi terbarukan. Nah, ini adalah dua penyebab utama kenapa harga batu bara serta prospek batu bara domestik itu masih kelihatan lesu gitu. Kemudian kalau kita lihat sekilas ya, di mana produksi batu bara Bumi ini adalah salah satu produsen batu bara terbesar di Indonesia. Jadi meskipun harga sahamnya masih ratusan, masih murah ya, tapi secara perusahaan ini adalah salah satu produsen batu bara terbesar di Indonesia. Bahkan di tahun kemarin 2024 ini kontribusinya sebesar 9% terhadap produksi batu bara nasional. Jadi ini bukan perusahaan kaleng-kaleng gitu ya, ini perusahaan yang gede ya. Kemudian kita lanjut langsung lompat ke bagian kinerja operasionalnya. Dari produksinya dulu ya, secara keseluruhan ya year on year kuartal ketiga produksinya itu mengalami penurunan. Ini karena dari cuacanya yang kurang kondusif ya, kemudian produksinya juga mengalami penurunan. Harganya juga sama ya, sejalan dengan tren penurunan harga komoditas batu bara global. Kemudian karena produksinya turun, harganya turun, otomatis biaya produksinya juga ikut mengalami yang namanya adalah penurunan
ya. Kemudian kalau kita langsung lihat di sini bagian kinerja keuangan, ya kita lihat dari pendapatannya itu ternyata sempat mengalami kenaikan di kuartal ketiga tahun 2025, ya. Selain dari pendapatan, gross profit marginnya juga mengalami kenaikan 72%, serta laba operasionalnya ya sebesar 232. Tapi di sini laba bersihnya mengalami penurunan sebesar 56%. Hal ini disebabkan karena ada yang namanya penyesuaian non kas di periode laporan keuangan sebelumnya. Ini yang menyebabkan kenapa pendapatan naik, laba kotor naik, laba operasional naik, tapi laba bersihnya itu mengalami penurunan. Jadi ini sifatnya hanya sementara waktu gitu ya. Kemudian lanjut lagi, kalau kita lihat ini yang paling menarik dan yang paling dinanti. Ternyata manajemen Bumi ini sadar ya bahwa sektor batu bara termahal udah mulai nggak menarik. Makanya untuk saat ini portofolio Bumi ini 90% adalah batu bara termahal, sisanya kurang lebih 10% itu mineral. Kemudian perseroan ya itu menargetkan untuk rencana jangka menengahnya akan diversifikasi ke sektor bisnis lain ya. Di antaranya di sini ada logam sama bahan kimia atau hilirisasi dari batu bara. Nah, di sini porsi batu baranya udah mulai menurun tapi masih cenderung dominan. Nah, kalau kita lihat dari jangka panjang ya, itu prospeknya batu bara termalnya udah mengalami penurunan. Artinya kalau teman-teman sobat investor itu masih berinvestasi di perusahaan yang pure batu bara ya, buat jangka panjangnya itu udah mulai nggak menarik. Kecuali perusahaannya udah mulai diversifikasi. Salah satunya ada di saham Bumi ini. Nah, ini bisa kita lihat ya. Dan apakah harga sahamnya akan ke 8.000 seperti di tahun 2007 atau 2008? Mari kita lihat ya. Di sini kita cek dulu nih ya. Ini adalah prospek transisi perseroan dari segi EBITDA-nya setelah dikonsolidasikan ya. Targetnya itu di 2031. Berarti di 2031 itu sektor antara batubara termal sama non batubara termal itu seimbang ya, 50 banding 50. Jadi kalau dari sekarang itu jangka waktunya adalah 6 tahun lagi. Nah, ini saya rasa menjadi menarik ya, karena perseroan itu sadar kalau batubara ini udah mulai ditinggalkan sama beberapa negara di Uni Eropa, termasuk di China sendiri gitu. Kemudian selain di situ, di sini ada berita acara dari Public Expose Bumi ini yang nggak boleh kita tinggalkan ya. Coba bedah satu persatu pertanyaan dari beberapa investor yang sudah hadir. Nah, dari media pertanyaannya, untuk proyeksi tahun 2026 itu sama dengan tahun ini ya. Jadi dalam jangka pendeknya di sini masih relatif batubara gitu. Jadi nggak akan jauh-jauh karena memang dari perusahaan baru melaksanakan public expose di akhir tahun 2025 ya. Jadi dalam jangka pendek itu masih fokusnya ke sektor batubara. Kemudian di dalam jangka menengah ini pertanyaan yang kedua, bahwa si Bumi ini ya itu akan melaksanakan transformasi diversifikasi selain batubara termal ya, tapi tetap operasional dari batubara termal nggak hilang begitu aja. Nah, untuk saat ini proyeksi utamanya adalah pengembangan logam, mineral, dan proyek hilirisasi. Nah, kemudian si perseroan itu akan berencana ya mengakuisisi di sektor mineral dan ekspansi di area terkait. Oke, jadi ini sejalan dengan visi jangka panjang di tahun 2031. Oke, jadi cukup menarik di sini bahwa Bumi ini akan melaksanakan akuisisi. Pertanyaan yang ketiga, ternyata perseroan nggak akan melakukan aksi korporasi ya, dalam hal ini adalah right issue untuk tahun depan. Tapi perusahaan itu akan menyelenggarakan keterbukaan informasi apabila ternyata ada rencana aksi korporasi ya, baik itu right issue atau mungkin private placement dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, untuk pengembangannya ya di sini akan masuk ke mineral tembaga atau koper. Jadi hampir sama kayak MDKA ya, dimana akan mengakuisisi tambang yang ada di Australia, dimana produksi utamanya adalah copper dan gold gitu. Kemudian selain itu ya, pertanyaan nomor 5 untuk tambang JML di Australia juga, maka di awal tahun 2025 ini akan mengakuisisi sebesar 65% kepemilikan sahamnya. Tapi ternyata nggak ada ya, atau belum ada rencana lebih lanjut apakah akan menambah kepemilikan atau enggak, karena fokus perusahaan saat ini itu bagaimana tambang di JML bisa segera beroperasi. Oke, jadi secara bisnis perseroan itu nggak akan injek aset ya, atau injek modal dalam skema right issue, tapi ternyata si perseroan ini akan mengakuisisi beberapa perusahaan yang ada di Australia.
Jadi ada potensi ya untuk kedepannya agar menambah revenue dari perusahaan ini sendiri. Seperti itu. Kemudian untuk diversifikasinya ya, pastinya akan menjadi sinyal kuat, transformasinya juga akan bagus ya. Tinggal nanti kita lihat untuk kedepannya gimana, apakah memang sesuai dengan yang direncanakan atau enggak. Oke, lanjut kita masuk ya, seperti biasa. Tadi udah lihat secara fundamentalnya, ternyata memang cukup bagus, punya prospek yang cerah untuk kedepannya gitu ya. Kita lihat dari teknikalnya ya. Per bulan akhir September kemarin ya, di tanggal 22, 23 dan seterusnya, ini ada transaksi yang besar ya, sehingga meningkatkan ya harga saham si Bumi ini dari yang awalnya masih sideways di range 120 sampai 105 ya, itu breakout. Nah, kenaikan harga saham ini juga ditopang dengan volume yang cukup tinggi. Kemudian 2 bulan berselang atau 1 bulan setengah berselang ya, harga sahamnya diturunkan kembali, dibuat sideways. Setelah itu membentuk yang namanya higher high dan lower high. Artinya secara teknikal ini sahamnya udah mulai uptrend. Tapi sebelum kita ke situ ya, kita lihat secara historikal bahwa si saham Bumi ini pernah mencapai puncak kejayaannya ya di tahun 2007 ya. Di tahun 2007 2008. Nah, 2007 sama 2008 itu pernah menyentuh di area 8.400 sampai 8.500. Tapi setelah itu harga sahamnya dibanting turun sampai ke harga 50. Nah, ini sungguh ngeri-ngeri sedap gitu ya. Tapi kita lihat secara jangka pendeknya hingga jangka menengah ya, dari teknikalnya ini udah mulai menarik gitu. Oke, kita akan bahas secara teknikal ya, jadi biar kita tahu kapan momentum yang sekiranya tepat untuk masuk di saham Bumi ini. Kalau kita lihat di sini memang udah mulai uptrend saham Bumi ini. Nah, di sini kelihatan, kita mulai dari sini kita bikin garis trendline-nya ya. Jadi artinya selama saham Bumi di sini masih berada di garis trendline, maka sahamnya kecenderungannya akan mengalami kenaikan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada pattern ya, yang namanya adalah bullish flag. Di sini udah ditembus breakout ya, kemudian naik lagi terus dibikin sideways. Jadi area di sini di area 236 sampai 238 itu menjadi area supportnya saat ini gitu. Jadi mumpung harga sahamnya masih sideways ya, ini kita bisa koleksi. Untuk area entry-nya sendiri itu ada beberapa area ya, mulai dari harga sekarang 240 sampai dengan 236 ya. 236 sampai 240 itu menjadi area range belinya saham Bumi secara teknikalnya. Oke, anggap aja kita pakai planning harga sekarang 242 masuk sini ya. Kemudian untuk batasi resikonya, misal kita mau ambil untuk jangka pendek itu ke sini dulu ya. Jadi batasi resiko maksimal 2%. Nah, di sini itu membentuk nah seperti ini ya. Jadi harapannya saham Bumi ini akan breakout dari trendline ini ya. Kalau malah breakdown, maka akan ada potensi ke sini ke 214, yaitu di area support sebelumnya. Jadi untuk jangka pendek dulu ya, kita targetkan harga sahamnya untuk besok naik kurang lebih ya secara risk to reward 1:1 ya. Jadi segini gitu. Jadi naiknya ke 248, kalau turun itu ke 236. Jadi kalau closing di bawah situ dalam jangka pendek kita bisa batasi resiko. Tapi untuk jangka menengahnya sendiri ya, kita bisa lihat di sini itu si saham Bumi masih punya prospek yang cukup bagus untuk kedepannya gitu. Di sini bisa kita lihat ya, dalam jangka menengah kita bisa turunkan lagi ya untuk area supportnya, berarti di area 228 sampai 230 ya, 4 sampai 5%. Targetnya ke sini juga kurang lebih sama ke 260 atau di area resisten sebelumnya. Tapi kalau misal kita mau menggunakan ini ya, dari target yang di sini sampai sini, maka akan ada potensi untuk kenaikan jangka menengahnya ke harga 360 sampai 370-an. Itu coba kita cek secara resistennya itu ya. Resistennya itu oke, di harga 242 di sini menjadi area resisten di mana harga sahamnya itu ketahan gitu ya. Kemudian di sini kalau kita lihat juga sebenarnya ada pattern yang namanya adalah double bottom. Jadi kalau ini memang patternnya benar-benar terjadi dan breakout ya, maka akan ada potensi dalam jangka menengahnya lebih tinggi lagi, yaitu ke 430-an. Nah, ke sini ya. Kita cek dulu beberapa area resisten penting si saham Bumi. Yang pertama
kita masuk area resisten di sini 270 ya, 270 sampai 274. Ini target yang terdekat berikutnya. Kemudian resisten yang selanjutnya ada di sini ya, 358 sampai 360. Nah, sesuai dengan target pattern tadi ya, chart patternnya. Nah, yang ketiga itu targetnya langsung di sini, berarti di 440 sampai 450-an. Jadi kalau misal targetnya lebih tinggi lagi ya, maka kita bisa menurunkan batas resiko kita. Mungkin sampai sini ya, 10%-an. Karena memang saham ini itu saham yang udah uptrend, jadi potensi risk to reward rasionya lebih gede. Nah, ini 1:6. Kalau misal kita targetkan ke 400 gitu ya, itu ada potensial upside sebesar 85%. Tapi kapan itu terjadi kita belum tahu gitu ya. Kemungkinan nggak akan terjadi di tahun 2025 ya, tapi syukur-syukur mungkin di kuartal 1 atau kuartal kedua itu udah bisa mencapai area segini di harga 448. Kurang lebihnya seperti itu ya. Secara teknikal saham Bumi ini masih cukup menarik gitu. Tapi kalau kita lihat di sini pakai indikator ya, contoh mau pakai indikator MACD, ini histogramnya udah berwarna merah, kemudian sinyalnya udah dead cross, berarti tanda hati-hati. Tapi kalau misal harga sahamnya turun ya, masih di atas area ini 210 sampai 212, saya bisa sedikit menyarankan ya, ada pertimbangan, bisa dipertimbangkan lagi untuk average down gitu. Jadi average down potensinya karena lebih besar kenaikannya, harga sahamnya udah uptrend itu ya, sideways-nya lama, biasanya sekali naik itu bisa tinggi gitu. Kemudian kalau kita lihat dari indikator yang lain, coba kita pakai indikator stokastik ya. Di sini kalau pakai stokastik itu udah oversold dan akan golden cross ya. Biasanya indikator stokastik ini lebih sensitif daripada MACD. Jadi bisa aja meskipun MACD-nya di sini merah ya, nanti akan ada potensi untuk menghijau lagi secara histogramnya gitu. Kita cek juga salah satu indikator yang paling umum digunakan, yaitu moving average. Dalam hal ini saya pakai triple MA. Oke, MA5 yang warna biru, MA10 warna merah, sama MA20 warna hitam ya. Jadi MA20 di sini itu masih menjadi area support nih di 220 ya. Jadi kalau misal mau batasi resiko dalam jangka menengah itu ada di sini di bawah 220, berarti akan balik lagi menuju downtrendnya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini untuk saham Bumi. Tapi balik lagi ya, ini disclaimer, bukan ajakan untuk menjual atau membeli. Ini berdasarkan paparan public expose aja, serta dari grafik teknikalnya yang memang cukup menarik apabila berhasil breakout ya di area atau di atas 246 sampai 250-an lah, maka ada potensi untuk naik ke 270 sampai 274 untuk jangka menengahnya ya. Seperti itu aja kurang lebih sobat investor, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya untuk mendapatkan info bermanfaat yang lainnya.